Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Vela Narfi Official. Nah, teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu kembali dalam acara online. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bagi tips cara menjahit cara aku menyatukan bahan yang sudah aku potong, sudah aku radar dan sudah aku gelujurin, terus sudah aku obras juga. Nah ini aku lagi mau menyatukan bagian sisi belakangnya supaya aku bisa memasang resleting belakangnya ya teman-teman. Nah kali ini aku memasang resleting Jepang ya teman-teman. Jadi untuk pemula bisa diperhatikan cara menjahit aku. Nah hari ini sedikit berbeda ya teman-teman. Aku berada di balik layar. Teman-teman tahu kenapa? Nah karena rada-rada susah ya teman. Nah, soalnya kadang kalau mau ada datang tamu gitu, ada yang mau jahit, terus aku harus off-kan dulu video aku. Jadi ribet gitu. Jadi aku bisa, kalau dubbing gini kan aku bisa silent tuh audionya di luar ruangan gitu, jadi nggak bising. Nah teman-teman, ini aku lagi pemasangan resleting. Jadi pemasangan resleting, aku membentulnya dulu nih sampai pada jahitan terakhirnya. Bentulin kiri kanan, terus aku jahit. Nah teman-teman, khusus bagi pemula mungkin belum ada yang tahu jenis sepatu mesin jahit ya. Jadi banyak itu macamnya, bukan kita aja gitu yang pakai sepatu, mesinnya juga pakai sepatu teman-teman. Nah jadi aku kasih tahu ya teman-teman. Yang pertama itu sepatu jahit lurus standar, yang kedua sepatu kerut, yang ketiga sepatu resleting Jepang. Nah yang aku pakai ini adalah sepatu resleting Jepang teman-teman. Yang keempat sepatu kelim, yang kelima sepatu resleting biasa, yang keenam sepatu resleting telepon, yang ketujuh sepatu telepon, dan 8 sepatu pasang karet. Nah itu saja teman-teman yang aku ketahui ya. Jadi bagi yang sudah berpengalaman mungkin bisa komen di kolom komentar apa saja sepatu kelim yang kalian pakai. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Pemasangan resletingnya ini udah mau kelar. Nah sedikit cerita ya teman-teman. Aku belajar menjahit ini sebenarnya otodidak teman-teman. Ya, dibilang otodidak enggak, tapi hampir 80% itu otodidak. Nah, pertama kali aku itu belajar bayar dulu teman-teman sama teman aku. Belajar dasarnya aja. Belajar pola, belajar ngukur gitu ya kan. Itu mahal banget teman-teman, mahal banget, dan aku memutuskan untuk belajar otodidak, dan aku belajarnya itu hanya 1 bulan saja. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan bagian depan. Jadi bagian depan itu model gamisnya putus pinggang ya. Hanya belakang saja yang tidak putus pinggang. Nah sambil aku menjahit, aku mau cerita sedikit teman-teman. Setelah sebulan aku belajar sama teman aku itu, aku memutuskan untuk belajar sendiri teman-teman, otodidak. Nah aku sering mengulang-ulang jahitanku gitu ya. Jadi harus sering diulang-ulang supaya itu kita bisa tahu triknya seperti apa. Nah jadi teman-teman, bagi pemula supaya yakin gitu, meyakinkan diri untuk mau menjahit tapi masih ragu-ragu cara meyakinkannya itu,
Nah, yang pertama itu harus ditumbuhkan niat untuk belajar menjahit. Jadi jangan dipaksa-paksa, mau pengen tapi nggak mau gitu, nggak, itu namanya nggak niat. Nah, yang kedua harus konsisten teman-teman. Jadi kita harus buat jadwal nih, sekian jam kita harus belajar gitu ya kan. Jadi harus dibuat jam sendiri gitu, konsisten. Nah, yang ketiga teman-teman, kita harus belajar menjahit secara online. Maksudnya itu secara online sekarang tuh kan banyak tuh ya tutorial yang berbagai jenis, berbagai macam gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ. Nah, yang keempat teman-teman, kita harus banyak belajar membaca buku tentang jahit menjahit. Nah, yang kelima, mempelajari detail pola dan potongannya teman-teman. Jadi tuh harus dipelajari. Nah, yang terakhir teman-teman, kita harus mengulangnya lagi yang tadi aku bilang ya. Kita harus mengulang-ulang jahitan kita. Jadi bukan hanya satu model jahitan saja, kita harus mengulang beberapa model jahitan. Jadi kita tahu triknya seperti apa teman-teman, karena dalam jahit ini harus adanya pecah pola gitu ya. Setiap model pecah polanya itu berbeda-beda teman-teman. Nah teman-teman, setelah menjahit, bagian sisinya harus disetrika ya teman-teman, jadi biar rapi dan bagian luarnya itu enggak gerembeng. Nah, kita lanjut di pemasangan resleting tangan. Nah, untuk pelangganku ini dia minta resleting tangan ya kan, karena dia bagian bawahnya itu lebih menguncup dia modelnya teman-teman, supaya dia lebih bebas untuk ada yang ngambil wudhu gitu. Jadi dia meminta untuk memasang resleting tangan. Jadi memasang resleting tangan itu sama seperti memasang resleting belakang baju ya teman-teman, karena dia tak memakai resleting jepang juga. Oke teman-teman, sambil aku memasang resleting, aku cerita lagi. Nah, aku sempat bekerja di sebuah butik teman-teman. Nah, dari situ aku bisa belajar banyak ilmu sekali ya. Aku belajar sama teman-teman aku juga, dan alhamdulillahnya mereka bisa memberitahu aku jika aku bertanya. Nah, dari situ aku bisa banyak mempelajari berbagai macam model, tentunya banyak sekali ya, karena aku bekerja dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, baru kemarin itu aku baru berhenti, baru resign. Nah, inilah teman-temannya, terlalu banyak kendala dalam menjahit. Aku lagi bongkarin jarum, aku mau ganti jarumnya. Nah, ini udah selesai. Nah, tadi tuh sempat patah jarumnya kebentrok sama resleting. Ya wajar itu teman-teman. Nah, jariku jebol aja pun tuh udah sering teman-teman. Jadi penjahit ini harus kuat mental teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar menjahit otodidak, bisa atau tidak? Ya bisa dong. Siapa bilang yang tidak bisa belajar otodidak? Nah, sekarang keyakinan kamu saja, bisa apa enggak gitu. Belajar otodidak ini sangat sulit sebenarnya, terkesan sulit gitu, tapi kalau dikerjakan dengan hati yang teguh, konsisten, tekun gitu, jadi hasilnya pun baik. Nah, jika kita sudah mendalaminya, nah itu nggak begitu sulit teman-teman. Hanya saja yang dibutuhkan itu hanya motivasi latihan, terus dia harus disiplin dan kerja keras. Nah teman-teman, ini aku lagi ngesum lehernya ya teman-teman. Jadi lehernya itu nggak pakai keras Shanghai, karena orangnya minta nggak pakai keras Shanghai teman-teman. Nah, belakangan ini menjahit ini sudah cukup populer ya teman-teman. Terus banyak orang nikahan buat seragaman gitu ya kan. Nah, kalau zaman dulu kan teman-teman
pakai sewa-sewaan gitu ya. Sekarang udah enggak lagi, karena udah banyak sekali model, jadi orang-orang banyak tergiur dengan model tersebut. Nah, ini adalah hasil desainku ya teman-teman. Nah, karena ini mau dipakai aplikasi selendang, jadi jangan lupa tonton video aku terus. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.